Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfi Wirantana, dan di sini saya akan memberikan video materi pembelajaran mengenai obligation maupun prohibition. KI atau kompetensi yang ada pada video kali ini yaitu di mana kompetensi ini yang satu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Nah, di sini sekarang kita akan masuk di kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ini memahami dan menerapkan pengetahuan dari struktur, teks, dan unsur kebahasaan dengan berinteraksi interpersonal, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian siswa, mengecek pemahaman siswa, menghargai kinerja, dan meminta siswa untuk belajar mengungkapkan pendapat, serta siswa dapat menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator pencapaian kompetensi ini yang dimana siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan untuk menyatakan dan menanyakan kalimat kewajiban atau keharusan dan larangan. Dan siswa juga dapat menggunakan kalimat obligation dalam bentuk must and have to untuk mengungkapkan dan menanyakan keharusan melakukan dalam sesuatu, dan juga siswa dapat menggunakan kalimat prohibition dalam bentuk must not untuk mengungkapkan larangan dalam melakukan sesuatu. Oke, sekarang kita akan masuki bagian dari definition itu sendiri, yaitu obligation maupun prohibition. Sebelum saya menjelaskan apa itu definisi dari obligation dan prohibition, kita harus tahu dulu bahwa di kalimat obligation itu sebuah kalimat yang menunjukkan kata keharusan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Prohibition itu sendiri adalah sebuah kalimat yang menunjukkan untuk menyatakan sesuatu larangan yang tidak boleh untuk dilakukan. Oke, dari kalimat obligation itu sendiri, biasanya kita bisa memakai kalimat must and have to untuk kalimat obligation. Sedangkan untuk kalimat prohibition itu sendiri, kita bisa menggunakan kalimat must not atau biasa kalau disingkat dengan mustn't. Oke, sekarang kita akan memasuki bagian pola pattern atau pola kalimat dari obligation itu sendiri. Contohnya, subject bertemu dengan must atau have to, bertemu dengan verb 1, bertemu dengan objek maupun complement. Contoh dari kalimat obligation itu sendiri, yang dimana you must throw the garbage in the garbage bin. Kamu harus membuang sampah ke tong sampah. Contoh dari have to itu sendiri bisa kita gunakan, yaitu I have go to school at 7 o'clock. Yang dimana artinya itu saya harus berangkat ke sekolah pukul 7. Adapun expression yang diberikan dari contoh pelajaran tentang obligation maupun prohibition itu sendiri dalam bentuk expression ataupun ekspresi yang diungkapkan. Misalkan, it is an obligatory to stop when the traffic light turns red. Artinya adalah sebuah keharusan untuk berhenti. Jadi, an obligatory itu termasuk dalam ekspresi kalimat obligation itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu it is necessary that we follow the guidelines. Kita harus mengikuti pedoman ini. Ya, di mana expression necessary itu masuk juga dalam arti kalimat obligation yang berarti harus. Yang contoh yang ketiga, it is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Responsibility itu artinya adalah tanggung jawab, yang berarti itu juga termasuk dari expression of
obligation itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah memasuki contoh pola kalimat dari prohibition itu sendiri. Kalimat prohibition itu sendiri bertujuan untuk tidak boleh untuk melakukan sesuatu tindakan yang bersifat merugikan seseorang. Contoh dari pola kalimat prohibition itu sendiri, yang dimana subjek bertemu dengan must not, bertemu dengan verb 1, bertemu dengan objek maupun complement. Ya, dimana contoh dari kalimat prohibition itu sendiri yaitu you must not cheat on the exam. Kamu tidak boleh menyontek pada saat ujian. Yang dimana contoh kalimat yang lain bisa kita gunakan seperti you must not sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. Adapun ekspresi yang diberikan dalam kalimat prohibition itu sendiri atau kata tidak boleh atau tidak harus untuk dilakukan. Contohnya, it is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang untuk membuat coretan dinding di sekolah. Prohibited itu sendiri artinya dilarang. Dan itu juga termasuk dari contoh ekspresi kalimat prohibition. Contoh yang kedua, you are not allowed to enter the rooms. Artinya, kamu tidak boleh untuk memasuki ruangan ini. Not allowed itu termasuk juga dari kalimat expression prohibition itu sendiri. Yang dimana not allowed itu berarti tidak dibolehkan. Contoh yang ketiga, it is forbidden to feed animal in the zoo. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Yang dimana forbidden itu sendiri termasuk juga dari kalimat ekspresi prohibition yang artinya dilarang atau tidak boleh dilakukan. Oke, segitu aja penyampaian Bapak untuk hari ini. Semoga kita semua bisa belajar dengan hikmat ataupun bisa memahami apa itu kalimat obligation maupun kalimat prohibition itu sendiri. And see you. Thanks for watching. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.